Selamat datang di channel DC Indonesia. Kali ini kita akan membahas kembali rekap film serial Konstantin episode yang ke-6. Bagi yang belum melihat episode yang sebelumnya, silahkan dipantau. Disarankan kepada teman-teman yang belum subscribe untuk berlangganan ke channel DC Indonesia ini agar channel ini semakin bertambah baik, karena tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apanya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, kalian sangat luar biasa. Ada suatu malam di kota Birmingham, tepatnya di sebuah manor yang sangat mewah. Di tengah malam hari itu ada sebuah tragedi yang sangat menggenaskan. Sebuah peristiwa pembantaian satu keluarga yang dibunuh secara brutal dengan sangat-sangat misterius. Ketika ada salah satu tetangga yang mendengar teriakan di rumah itu, dia pun berlari dan mulai mengetuk pintu dengan sangat ketakutan. Tetapi sayangnya tidak ada yang menjawab di dalam rumah itu. Sementara itu tanpa diketahuinya, ada seorang pria yang berlumuran darah melayang di udara memohon agar siksaannya diakhiri, tetapi kemudian dia pun terjatuh ke lantai dan mati di saat itu juga, di mana seluruh kejadian itu ternyata disaksikan oleh seorang gadis belia yang duduk bersandar di dinding. Dialah satu-satunya yang selamat dari tragedi pembunuhan tersebut. Dan selanjutnya intro Konstantin pun ditampilkan. Di pagi harinya muncul polisi dan mengamankan lokasi serta merawat anak yang menjadi saksi peristiwa mengerikan tadi malam. Dia pun dibawa oleh dinas sosial. It's okay, he didn't do anything. It's okay, go on, let's go. Sementara itu di Atlanta, John Konstantin setelah melewati malam yang memabukkan bersama Nora, dibangunkan oleh wanita itu yang langsung mengusirnya untuk segera keluar dari kamarnya karena pacarnya sudah berada di depan rumahnya. Lalu dia pun memberinya pakaian dan membiarkannya keluar dari jendela rumah. John Konstantin pun kemudian pergi ke markasnya untuk menyiapkan sarapannya sendiri. Di sana cuma ada Chandler. Z. Martin terlihat tidak ada. Chandler memutuskan untuk membantu John dalam langkah misteri gaib karena selanjutnya yaitu menyelidiki pembunuhan satu keluarga yang terjadi di kota Birmingham, Alabama. Setelah makan siang mereka pun berangkat ke Birmingham. Setelah 2 jam perjalanan mereka pun tiba di rumah tersebut yang baru saja terjadi pembunuhan sadis di malam kemarin. Di rumah itu Konstantin memutuskan untuk memeriksa apa yang terjadi di dalamnya, sedangkan Chandler diminta untuk memantau di bagian belakang rumah. Ketika John Konstantin berada di dalam rumah, dia melihat garis polisi dan banyaknya percikan darah yang ada di dinding. Dan ketika dia melakukan penyelidikannya, malaikat Mandy pun muncul yang sama sekali menyampaikan kepadanya si John Konstantin sebuah kekuatan gelap makin kuat dan semakin sulit untuk diatasi. John Konstantin pun kemudian memaksa si malaikat Mandy untuk segera memberitahunya apa yang sedang terjadi di rumah itu. Malaikat Mandy pun kemudian menjawab dia tidak bisa melakukannya dan menjelaskan kepada John Konstantin itu bukanlah haknya untuk memberitahu kejadian ini kepada manusia. Malaikat dilarang ikut campur dalam kejadian tersebut. Akhirnya Konstantin menyelidiki masalah ini dengan caranya sendiri. Setelah membacakan mantra dengan gelas di meja, dia melihat seorang gadis kecil yang selamat dari serangan pembantaian satu keluarga. Gadis itu dirasukin oleh makhluk gaib. Sementara itu di rumah lain yang ada di kota yang sama juga, seorang anak laki-laki yang bernama Henry dibangunkan oleh kedua orang tuanya karena teriakannya yang menjerit minta tolong mengira ada orang di dalam kamarnya. Daryl, sang ayah, dan istrinya yang bernama Claire memeriksa kamar anaknya itu dan membuktikan kepada putranya bahwasannya dalam keadaan yang aman-aman saja. Setelah meyakinkan putranya, kedua orang tua anak itu pun kembali ke kamar. Namun sayangnya anak itu masih ketakutan karena tiba-tiba dia melihat bayangan aneh yang ada di balik tirai. Sekali lagi dia pun berteriak ketakutan, dan ketika orang tuanya berlari lagi ke dalam kamar putra mereka, terlihat putranya dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, sepertinya tidak ada yang terjadi apa-apa. Is everything all right? I'm sorry. Go back to bed now. Really? Feeling much better. You'll see.
Nah, pada saat yang sama di salah satu bar, John bertemu dengan teman lamanya, Becca Schultz, seorang pengacara yang bertugas untuk menangani kasus anak perempuan Emily Cooper. Ya, anak itulah yang telah membunuh satu keluarganya. Polisi tidak bisa menyalahkannya karena Emily berada di dalam perawatan psikologi dan polisi pun tidak bisa mencurigainya sebagai pembunuhnya. Menurut keterangan Becca, kasus ini bukan pertama kalinya karena 35 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu, dan dalam bulan ini ada 3 kasus yang terjadi dengan kasus yang sama. Dan ini mengambil sampel dari contoh pembunuhan yang pertama 35 tahun yang lalu. Dan anak itu adalah seorang anak laki-laki yang bernama Marcello Panetti. Dia membantai kedua orang tuanya dengan cara yang sangat sadis, dan sekarang 35 tahun lamanya dia masih dirawat di rumah sakit jiwa. John Constantine pun pergi ke rumah sakit jiwa tersebut. Setibanya di sana, salah satu dokter menjelaskan kepadanya tentang kasus Panetti kepada John Constantine dan menceritakan secara singkat kisahnya. Constantine pun kemudian mendekati Marcello Panetti agar dapat diajak bicara. Tapi ketika dia melakukannya, tidak ada jawaban dan respon yang positif. John pun akhirnya memutuskan Marcel tidak bisa dihubungi dengan cara apapun. Nah, pada malam itu juga Henry memasang jebakan di dalam rumahnya. Salah satunya dipanjat oleh ayahnya yang tidak menyadari jebakan itu dibuat oleh putranya. Gotta go back to my room. John Constantine dan Chandler pun memutuskan untuk kembali ke markas mereka, di mana akhirnya mereka mencoba mencari jawaban dari kasus pembunuhan sadis tersebut. Dengan menggunakan peta, John Constantine memberi tanda silang pada setiap rumah korban, dan setiap titik tanda itu masing-masing terjadi pada satu garis geomagnetik, yang artinya mereka memprediksi rumah korban yang berikutnya. Sementara itu Henry yang berangkat sekolah bertemu seekor anjing yang menggonggong kepadanya. Henry yang tampak tenang akhirnya menjinakkan anjing itu. Kembali ke markas, John Constantine dan Chandler mencari buku-buku tentang Gary Slay. Chandler menemukan pedang malam Night Sword, yaitu pedang kegelapan yang menghipnotis si pemegang untuk mengatakan yang sebenarnya. Chas pun sempat mengatakan kepada John yang terlalu merasa benar dan istrinya telah meninggalkannya. John Constantine pun mengabaikannya dan meletakkan kembali pedang itu ke tempatnya. Dia kemudian mengambil sebuah artefak. Dia menemukan apa yang dia cari untuk misinya, dan dia juga membutuhkan kemenyan untuk menemukan si pelaku pembunuhan misteri. Sementara itu Claire, ibu Henry, melihat putranya mengiris labu-labu dengan sangat berantakan. Henry tersenyum melihat ibunya yang panik. Hand me the knife. Now. Di malam harinya, John Constantine dan Chandler menggunakan artefak dengan asap kemenyan untuk melacak roh jahat yang terdeteksi di dalam peta pada garis lay yang mereka temukan sebelumnya. Akhirnya mereka menemukan rumah yang dituju, mengurungkan niatnya untuk tidak memasuki rumah itu karena lebih baik mereka menunggu momen yang tepat untuk menyelesaikannya. Sementara itu di dalam rumah, Henry yang kerasukan mengetahui ada yang sedang mencarinya. Keesokan harinya, John Constantine menunggu di sekolah anak-anak. Saat jam istirahat, dia melihat 2 orang anak laki-laki yang akan berkelahi. Dia memberitahu sang petugas sekolah ada 2 orang anak laki-laki yang sedang berkelahi. Sang petugas sekolah malah mengabaikannya. Henry membuat anak laki-laki yang membulinya mendapatkan kecelakaan, sehingga Henry pun akhirnya disalahkan. Segera setelah itu, John pergi ke rumah anak laki-laki itu, di mana dia berpura-pura menjadi konselor di sekolah Henry. John Constantine pun diizinkan untuk memasuki ke dalam rumah, dan ketika mendekati Henry, John Constantine langsung menunjukkan kepada Henry akar Mandrake. Ya, Henry pun menjadi berteriak dan orang tuanya pun memarahi Constantine. John Constantine pun menjelaskan kepada kedua orang tua Henry bahwa putra mereka sekarang telah dirasuki iblis yang jahat. Hal ini membuat sang ayah menjadi marah dan langsung memukul wajah John Constantine hingga sampai terjatuh pingsan. Ketika tersadarkan, dia pun berada di dalam penjara. Di sampingnya ada seorang tahanan yang sedang tertidur. Ketika terbangun, tahanan itu berubah menjadi malaikat Manny yang bertengkar dengannya. Tidak lama kemudian, tuduhan tersebut dicabut oleh Claire yang melihat perubahan pada putranya dan ingin mengetahui bagaimana cara mengatasinya. John Constantine dan ibunya Henry pergi minum kopi bersama, di mana John menjelaskan apa yang terjadi pada putranya dan mereka pun membuat rencana karena takut akan pengusiran setan setelah apa yang terjadi pada
Astra di masa lalunya. Dia pun memerintahkan wanita itu untuk kembali ke rumah untuk membuat putranya tertidur dengan cara menyuntikkan sebuah cairan dengan ramuan yang dibuat oleh John Constantine. Setelah dia membuat Henry tertidur, Claire pun bertemu dengan Constantine dan Claire yang berada di dalam salah satu rumah yang terlantar di dekatnya yang akan membantu ritual tersebut. Di rumah itu adalah rumah dari peristiwa tragedi pembunuhan yang pertama. Dengan maksud itulah John ingin mengikat jiwa si pembunuh aslinya. Sayangnya ritual mereka tidak berhasil. Chandler pun mempunyai pemikiran bahwasanya Marcelo tidak pernah kerasukan. Dia hanya membunuh orang tuanya sendiri. Jadi mereka pun memutuskan untuk pulang, tetapi sayangnya Henry telah sadar kembali. Kedua orang tua itu pun bertengkar mengenai putranya. Henry melarikan diri dengan mengenakan kostum Halloween. Conflict. John Constantine pun mengejarnya sambil membawa cermin kaca untuk menangkapnya di pasar malam rumah hantu. Yang akhirnya dia berhasil mengusir roh Marcello Panetti dari tubuh Henry. Setelah menyadarkannya, John Constantine pun mengantarkan Henry kepada orang tuanya. Ternyata Marcello sendirilah yang telah membunuh orang tuanya. Namun tindakan tersebut telah membuatnya begitu sangat traumatis, hingga jiwanya meninggalkan tubuhnya dan mulai melakukan serangkaian pembunuhan dengan merasuki anak-anak belia. Dengan melakukan ritual pengusiran setan, John Constantine mengirimkan jiwa anak laki-laki itu ke dalam tubuhnya dan berada dalam perawatan dokter rumah sakit jiwa sehingga Marcello tidak dapat menyakiti orang lain di kemudian harinya. Adegan pun berakhir dengan pernyataan John Constantine sendiri yang menyatakan dia bersiap untuk menghadapi ancaman kegelapan seperti yang pernah diungkapkan Papa Midnight di episode yang sebelumnya. I won't try anything if I was you, mate. Some bloody tree stump. Where am I? I thought Henry was possessed by the Nah, itulah dia rekap alur cerita film series Constantine episode yang ke-6. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Untuk selanjutnya mari kita beralih ke episode yang ke-7. Videonya itu ada di dalam deskripsi. Dan sebagai penyemangat, subscribe bagi yang belum agar channel ini terus membahas apapun yang berkaitan dengan DC Comics. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada rekap video yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Yeah.